Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama Arsyati Afems. Melanjutkan perjalanan kami sebelumnya di Rumah Atsiri, kita lanjut jalan-jalan ke tamannya Rumah Atsiri Indonesia atau tur taman. Teman-teman, kita lagi tur taman. Minyaknya banyak tuh, ada minyak kayu putih, minyak telon, tahu ya teman-teman. Bahkan bapak ibunya pakai minyak tawon juga buat urut. Nah itu juga termasuk minyak atsiri. Jadi atsiri sendiri yang biasa kita dengar essential oil itu diambilnya dari kata sifat, artinya mudah menguap dalam suhu ruang dan memiliki aroma yang khas. Nah minyak kayu tadi itu bisa diolah dari berbagai jenis bagian tanaman, mulai dari akar, batang, daun, buah sampai dengan buah. Contoh tanamannya banyak. Nanti kita bisa lihat yang ada di dalam. Gitu. Nanti kalau ibu bapak ditawarin ini ya tanaman salvia, ini ada lavender tuh bisa buat hidup di rumah, bisa di taman, bisa hidup sepanjang tahun. Tapi sebenarnya ini bukan lavender ya, ini salvia namanya, lavender yang asli kita lihat di dalam. Mari kita lanjut sebelah sini teman-teman bapak ibu. Kita tur taman bareng sama rombongan lain teman-teman. Pada awalnya kawasan ini dibuat sebagai fasilitas penyulingan citronella yang didirikan pada tahun 1963. Bahkan pabrik ini menjadi pabrik penyulingan terbesar se-Asia Tenggara loh. Bapak, silakan. Kita dapat mencium atau merasakan aroma beberapa tanaman dengan didampingi pemandu. Serai, Ibu. Serai. Wangi banget ya? Beda Enak. yang di pasar. Beda ya. Ini yang tadi saya potongkan, dihirup aromanya, namanya adalah serai wangi. Atau yang biasa sudah diolah jadi minyak, namanya adalah citronella. Serai wangi, harum banget, beda kayak yang serai buat masakan ternyata. Ini adalah lemongrass. Ini biasa buat makanan minuman nih. Jadi minyak-minyak yang biasa buat urut tadi, minyak tawonnya gitu. Nah, kalau dari daunnya citronella lebih lebar. Tumbuhnya dia lebih lebar, dia merumpuk kayak lebih besar, tumbuhnya dia merumpuk. Kalau misalnya banyak minyak, kayak nanti batangnya berwarna merah. Nah, saya dapur, daunnya lebih kecil, menjorok ke atas, bagian batangnya ada serbuk warna putih. Ini sama-sama diolah jadi minyak. Mari kita ke ruang distilasi untuk lihat proses distilasinya. Sebelah sini, mari Bapak Ibu, teman-teman. Dari Bapak Agus, Gimana harganya 25.000 untuk 6 orang, jadinya 150.000 dipotong dari saldo korcepnya ya. Pernah digunakan ya ini? Ini Mbak. Satu kartu itu saldonya sih berapa sih? 50.000. Oh. Jadi bisa dihabiskan untuk makan di resto, belanja atau untuk mengikuti itu juga bisa. Karena saldonya kurang, maka kita top up dulu teman-teman. Bayar masuk tur taman adalah 25.000 per orang. Teman-teman, kita ke area produksi. tadi kan sudah coba hirup aroma tanamannya banyak ya. Ada serai, dapur, dan serai wangi. Nah untuk jadi minyak, tanaman tadi dimasak nih, diolah. Ada 3 sistem destilasinya, penyulingannya, seperti yang digambar tuh. Ada namanya solipupus, solipupus, dan juga solipuap. Nah kalau zaman dulu yang Bapak Ibu kunjungi Rumah Atsiri Indonesia yang sekarang, sebenarnya zaman dulu adalah bangunan pabrik. Kerjasamanya pemerintah Indonesia dan Bulgaria, semua bangunannya ini luasnya kurang lebih 2,5 hektar, dibangun pada tahun 1963 oleh pemerintah Indonesia Bulgaria. Fotonya seperti yang di depan ini, zaman dulu waktu masih jadi pabrik. Dan ini semua sistemnya kukus. Jadi seperti kita kukus makanan biasa ya di rumah. Teman-teman pernah bantu mamanya mungkin kukus makanan kalau habis umbi itu
Ya kan, ada dandang, nanti di bawahnya diberi air nih. Contohnya seperti yang di sini nih. Dia ada dandang kan, nanti diberi air dalamnya. Diberi air, terus diberi ini. Dalamnya kan diberi air nih, diberi pembatas angsang, ditaruh di atasnya. Terus habis itu nanti bahan bakunya serai tadi tuh dimasukkan ke dalam sini, dimasak ya, dikukus selama 3 sampai 4 jam. 5 jam rata-rata. Nanti kan keluar nih uap panas yang berzat minyak, ditampung nih di corong angsa ini. Didinginkan dulu. Di sini ada 2 selang. Ini mengalirkan dan mengeluarkan air dingin ke dalam alat yang spiral. Namanya kondensor atau pendingin. Nah, uap panas kalau sudah mulai pendingin, nanti yang tadi bentuknya gas berubah jadi cair nih teman-teman. Bisa lihat nih yang menetes nih beda warna nih. Minyaknya berapa banyak? Tadi satu dandang ini kita masukkan bahan bakunya 10 kilo. Lemongrass dimasak 5 jaman, nanti bisa dapat minyak 30 mili. 30 mili saja. Terus Mbak, yang diambil kan minyaknya ya. Terus yang dibawa buat apa? Ini namanya air hidrosol, air sisa penyulingan. Nah ini kalau dihirup aromanya masih ada air hidrosolnya, masih digunakan sebagai insect repellent atau disinfektan. Tadi minyaknya sudah diambil buat essential oil, air sisanya sudah diambil buat hidrosolnya tadi. Terus sisa-sisa limbahnya buat apa Mbak yang sudah dicacah? Nah sisa sampah limbahnya tadi bisa buat pupuk kompos. Jadi yang diolah tuh buat pupuk di sini juga. Teman-teman mau coba hirup aroma minyaknya yang sudah jadi? Nah kita coba sebelah sini. Ini boleh silahkan teman-teman bapak ibu hirup, tapi tidak diperbolehkan ya untuk dioles ke kulit karena masih sangat pekat. Serainya ada 2 nih, serai apa? Wangi dan Dapur. dapur. Ini yang wangi citromela. Ini boleh coba dihirup aromanya. Bisa bergantian ya nanti dengan rombongan yang lain. Kita coba. Teman-teman mungkin pernah beli es krim atau gelato ada rasa coklat mint. Ini ada coklat mint, namanya disuling di sini. Nah teman-teman, ini adalah lini waktu dari pabrik Citronella yang dimulai dari tahun 1961 hingga saat ini. Sedangkan ini adalah batu bata yang didatangkan langsung dari Bulgaria loh. Mungkin ada yang sudah jalan ke museum juga tadi? Ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Ini pakainya enflorasi ya, atau enflorate, penyerapan aroma bunga menggunakan media lemak hewan. Ini nanti ada lemak hewan, ditaruh bunga di atas di pinggirnya buat nyerap aroma. Hewannya hewan apa Pak? Kalau di Indonesia paling banyak menggunakan lemak hewan domba sama sapi. Nah kalau teman-teman berpikir nih lemak hewan kan pasti ada aroma sedikit amis ya. Kenapa bisa buat nyerap aroma? Nah lemaknya dimasak dulu buat ngilangin aromanya. Karena prosesnya itu dipanjang, jadi lemak hewan tadi bisa diganti menggunakan lemak nabati. Salah satunya ini yang digunakan adalah mentega putih yang tidak beraroma. Caranya seperti apa? Nanti ditaruh di sini menteganya, terus dikasih bunga yang mau diserap. Nah ini bunga apa nih? Iya, bunganya ditaruh sini, tapi teman-teman nanti harus ganti bunganya setiap hari. Jadi hanya diserap aromanya saja selama 4-6 minggu. Dari mentega yang tadi bentuknya padat menjadi lembek, ada aroma harum. Nanti siap untuk diolah, menteganya yang diolah, diambil absolutnya. Nah ini ada juga yang pakai bunga Kamboja. Kamboja. Betul. Pernah dengar pohon cendana? Ya, ini bentuk pohonnya seperti ini. Yang diolah jadi minyak menurut Bapak Ibu di bagian apanya nih? Ya, paling banyak bagian kayu dan batangnya, batang dalam dan juga akarnya. Nama minyaknya adalah sandalwood. Tapi sekarang kan pohonnya sudah besar ya, masa inangnya cuma kecil, ada tanaman lain. Di sebelah kanan Bapak Ibu, kanan kiri, ini namanya pohon kacang macadamia. Kacang macadamia, iya betul. Nanti cendana mencari nutrisi dari beberapa tanaman di sekitar. Salah satu kacang termahal juga ya.
Minyak ada tulisan eukaliptus, itu ternyata bukan dari pohon kayu putih. Beda pohon lagi, dari pohon eukaliptus globulus yang biasa buat makanan hewan koala. Kalau yang di bawah ini tadi ada yang sudah jalan-jalan ke Taman Bunga Marigold? Iya. Sudah? Ini kalau di sini namanya ini French Marigold ya, Coprine. Kalau bunga-bunga di atas tadi kamboja juga diolah jadi minyak ya, nama minyaknya frangipani. Ini ada rosemary. Ini boleh kita coba pegang seperti ini teman-teman, Bapak Ibu, dipegang agak diremas terus dihirup aromanya. Terus bisa pakai aromaterapi dari rosemary. Itu bisa berpengaruh juga. Ini daunnya ya, kalau yang ini bunganya. Itu dari ini tanamannya. Kita bisa bergeser ke sebelah sini teman-teman. Diremas terus dihirup aromanya. Ini tanaman apa tadi Kak? Tarragon, Meksiko. Aromanya seperti minyak apa nih? Familiar mungkin? Buat pijit juga ya. Jadi minyak telon itu walaupun aroma sama bukan dari tanaman ini ya. Telon itu diambilnya dari kata telubahan atau tiga bahan. Tiga bahan atau telubahan dari minyak kelapa. Ada juga adas dan juga kayu putih. Gitu telon. Ini aromanya hampir sama dengan adas. Kulit kayunya saja, tapi dari segi daunnya pun juga ada aromanya sebenarnya. Jadi boleh kita coba aroma daunnya sebentar. Tapi kalau kita konsumsi malam buat makanan di rumah, ternyata juga memberikan efek cepat mengantuk. Ya, aku coba hirup bunganya juga bisa. Memang ini pabriknya luasnya kurang lebih 2,5 hektar, bibitnya didatangkan dari Bulgaria sebagai tanah demonya pabrik. Tapi ini sudah peranakannya. Di tanah mawar Bulgarianya sepertinya satu tangkai banyak tumbuh bunga di bagian atas. Dan mawar sendiri, kalau mau produksi minyak, teman-teman 1 kilo minyak mawar nanti butuh bahannya adalah 4 ton. 4.000 kilo. Bisa dapat sekitar 1 kilo minyak. Nanti kalau coba aromanya di area shop juga sudah ada aromanya seperti apa. Di sini kan juga punya daun, boleh coba dihirup aromanya juga, hanya boleh di sini. Lepas ya, keluar aromanya. Serai juga, Wipol, Caribinus. pohonnya yang ini sebenarnya. Ini namanya adalah Eucalyptus lemon. Ini batang yang warna putih mengupas ini, Eucalyptus lemon. Iya betul, yang besar. Tadi yang Bapak sebut degulita atau pelangi, yang kulitnya mengelupas. Betul. Ini tanaman dari India, bisa digunakan sebagai sintetisnya mawar. Jadi kalau kita produksi mawar, dia lebih rendah. Ini tanaman dari India. Semuanya warna kuning, dia juga jadi minyak kenanga. Terus di sini juga ada namanya gilang-gilang. Gilang-gilang, kenanga Filipina. Kita lihat bentuk bunganya seperti apa. Pohon juga di sini teman-teman. Pohon kopinya. Nih pohonnya yang di ini ada coklat nih. Mau coba cicipin boleh kalau coklat nih. Gigi seperti ini. Saya tuh digigit boleh. Dikunyah terus ditelan boleh. Ini satu ini. Jangan mau.
Kak, kamu Rasanya manis kok. Ada lagi enggak? Ini boleh ambil aja. Ya digigit dulu tapi dikunyah dulu. Baru ditelan Ini boleh dalamnya. diambil satu biji. Nah. Kayak kacang. Rasanya manis. Ya, terus digigit. Makan nggak apa-apa. Biasanya buat pencuci mulut juga. Ini Kak. Manis juga rasanya. Nah, teman-teman ini bahannya nih tadi di Boyolali biasanya daunnya buat sayur Bogor. Ada biasanya yang udah kering buat masak. Kebanyakan orang mengenalnya sebagai pohon gaharu, tapi ternyata yang disebut gaharu bukan pohonnya ya. Harga minyaknya berapa Mbak? Kenapa dia disebut termahal? Tadi yang udah jalan-jalan ke museum tahu mungkin? 1,3. Iya, harganya 1 kilo bisa mencapai 1,3 M. Tanaman ini harus disakiti terlebih dahulu. Caranya seperti apa menyakitinya? Dia ditunggu usia pohonnya 10 tahunan. Nanti kalau sudah cukup besar, kriterianya dia dilukai dengan cara dibor beberapa tempat. Setelah itu diinokulan dengan jamur. Nama jamurnya adalah Fusarium sp, disuntik jamur. Nanti yang luka setelah disuntik ditutup lagi, ditunggu sekitar 2 tahun. Kalau pohonnya kuat dengan proses disakiti tadi, dia akan koreksi namanya gaharu. Kalau tidak kuat, dia otomatis akan mati. Jadi fungsi jamur tadi memaksa dia, menyakiti dia untuk mengeluarkan antibodinya. Nama minyaknya apa Pak? Nama minyaknya adalah oat oil atau agarwood, biasa ekspornya ke Timur Tengah. Gitu, oat oil. Ini fun fact-nya, minyak yang kualitasnya bagus teman-teman ternyata dari pohon yang kecil udah nggak sehat. Jadi dalam artian dia waktu ditanam tuh bibitnya udah sakit-sakitan nih. Daunnya kuning semua, kering. Pokoknya tapi tetap bisa sampai tumbuh sampai besar, itu namanya kualitas minyaknya bagus. Gitu, karena dari segi antibodi yang dicari itu sudah ada. Itu coba dihirup aromanya. Mungkin tak ingat makanan saus bolognese atau apa? Ini boleh dipegang nggak apa-apa, terus dihirup aromanya. Udah lewat aromanya juga. Mbak, total ini ada berapa ini jenis tanaman Mbak di sini? Lebih dari 100 Bapak. Oh, oke. Lebih dari 100. Oke, kita masuk ke area greenhouse yuk. Di taman ini juga ada rumah kaca yang diisi tanaman di dalam ruangan loh. Ketika mengunjungi rumah Atsiri, teman-teman jangan melewatkan tur kebun tanaman aromatiknya ya. Asik pokoknya, banyak pengetahuan dan informasi yang akan kita dapatkan dari tur kebun ini. Jadi semua tanaman ini beberapa juga ada di situ untuk kemasan guys. Berita bibitnya pun juga ada. Namanya poke dama dari bahasa Jepang. Oke. Poke itu artinya lumut, dama itu bola. Jadi bola lumut. Sistem atasan ini tanaman dari Jepang. Buat yang dihilangkan.
Sekian dulu ya teman-teman, perjalanan tur taman kita di Rumah Alciri Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Tonton terus ya teman-teman video kami dan jangan lupa like and subscribe supaya channel kami berkembang. Terima kasih.